Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Ya, ikhwati billah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwati billah, pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita pada ayat 6 dari surah Al-Fajr. Sahih? Kemarin sampai 5 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ay alam ta'lam ayyuhal insan al-mukhatab kaifa ahlakallahu qabilata 'adinil ula. Ya. Jadi pada ayat-ayat sebelumnya Allah bersumpah dengan fajr, dengan walayalin ashr, dan wasyaf'i wal watr, kemudian wal laili idza hal fi dzalika qasamul lidzi. Bukankah dalam itu semuanya ada sumpah yang muqni'. Qasamun muqni', artinya sumpah yang meyakinkan, sumpah yang membuat mereka terima itu. Terutama orang yang punya hijr. Lidhi hijr. Apa hijr? Akal. Kalau orang mau berpikir, mau menggunakan akalnya, mau memutar otaknya, ya, mau gerakkan pikirannya, dia akan paham itu. Jadi qasam itu akan memberikan kabar yang meyakinkan. Ya, tetapi mereka tidak mau berpikir. Entahlah karena nafsunya atau apanya, wallahu a'lam. Nah, kemudian di ayat 6, "Tsumma dzakara ta'ala ba'dha qasasil umamis salifah lil mithli atau lil mathali wal ibrah." Sebagai masal dan ibrah. Maka kemudian ketika mereka tidak mau berpikir, tidak memakai akalnya, tidak menerima qasam Allah, maka kemudian Allah tunjukkan ada umat-umat yang terdahulu sebagai contoh, sebagai pelajaran, sebagai masal, sebagai ibrah, supaya mereka berkaca, gitu kan ya, supaya mereka ya berpikir lagi lah ya. Ini umat-umat terdahulu seperti ini. Apa kata Allah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Wahai manusia, apakah engkau tidak melihat? Nah, tentunya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Rasulullah ya, tapi untuk semua kita. Bahkan orang kafir pun disuruh melihat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah engkau tidak melihat, wahai manusia, bagaimana Allah fa'ala, apa yang Allah lakukan terhadap kaum Ad. Ya, apa yang Allah lakukan? Dihancurkan mereka kaum Ad ini. Kaifa ahlakallahu qabilata adinil ula. Kaum Ad yang pertama. Wahum waladu Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Yaitu Iram. Iram ini moyangnya kaum Ad.
Jadi kalau tadi saya baca barusan tadi ya, nasabnya tadi. Jadi Ad itu bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi ini keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Tadi pagi saya baca surat Nuh kan. Nah, Nuh itu moyangnya kaum Ad juga. Jadi orang-orang Ad itu mereka keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Wa talaqqaba aidan bi Iram. Fa Iram ismun akhar li 'adinil ula. Kemudian Iram dzatil imad yaitu Iram atau ada diartikan ay sibti Iram. Sibti Iram, keturunan Iram. Antum pernah dengar salawatan wa ila sibtaini nantasibu. Pernah dengar enggak? Ya kan? Wa ila sibtaini nantasibu. Dan kepada dua keturunan kami intisab kepadanya. Kami bergabung kepadanya. Siapa sibtain itu? Siapa sibtain? Hasan dan Husain. Itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum sering dengar apa? Salawat atau kasidah seperti itu. Kami intisab kepada dua cucu Nabi. Kalau Iram ini adalah At ini adalah cucu dari Iram. Zatil imad. Zatil imad. Jadi At ini memiliki apa? Imad, bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi. Kalau di sini bahasakan dengan amad. Wa qad kanu ahla amadin wa khiyamin 'aliyah fir rabi'. Jadi ketika di musim semi mereka pasang tenda besar. Bukan tenda biru ya. Tenda besar. Oh, musim semi ya. Mereka nikmati. Tendanya besar-besar. Kemudian setelah itu mereka baru pulang ke rumah-rumah mereka. Terus keistimewaan mereka itu apa? Lam yukhlaq mithluha allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana ini tidak diciptakan yang semisalnya di negeri-negeri yang lain. Ini bisa terkait dengan bangunannya, bisa terkait dengan kabilahnya. Orang Ad itu kuat. Orang Ad itu fisiknya tinggi. Jadi wakanu tawalal qamah atau tiwalal qamah. Jadi tinggi-tinggi mereka. Kemudian zawi ajsamin qawiyah syadidah. Tidak hanya tinggi, badannya kekar. Bukan pendekar ya. Kalau pendekar itu pendek, kekar. Kalau ini tinggi, kekar. Badannya kuat. Wa asyaddun nasi fi zamanim khilqatan. Jadi intinya fisik mereka paling bagus zaman dulu dan paling kuat. Wa aqwahum batshan. Dan tidak ada di negeri manapun atau kota manapun yang memiliki seperti itu. Jadi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ini bisa terkait dengan kabilah itu sendiri atau terkait dengan bangunannya. Jadi orangnya kuat, bangunannya juga tinggi menjulang, kuat. Rumah-rumah mereka, kalau bahasa kita sekarang properti mereka besar-besar, tinggi. Dan itu tidak ada di negeri yang lain. Tapi nanti bagaimana ajalnya, bagaimana akhirnya, bagaimana akibatnya, kita nanti tunggu di ayat berikutnya. Baik, kemudian wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Tsamud
alladzina jabu as-sakhra bil wad. Jabu bimakna qata'u. Ini kaum Tsamud. Nabinya siapa yang diutus? Nabi Saleh. Kalau di kaum Ad tadi siapa? Nabi Hud. Jadi kaum Tsamud ini, Masya Allah, qata'us sakhra wa nahatuhu. Jadi batu-batu besar itu mereka ya dibelah, dipotong gitu. Padahal teknologinya masih sederhana. Antum bisa bayangkan itu gimana mereka motongnya. Saya nggak tahu gitu ya. Kayak antum lihat Borobudur itu gimana motongnya gitu. Serapi itu gitu. Padahal teknologi kan sederhana gitu. Nah, nanti Fir'aun nanti ada sendiri ya. Ini orang Tsamud motong batu, kemudian dipahat, kemudian dibangun dengan apa namanya ini, batu-batu yang dipotong, yang dipahat, yang diukir itu, rumah-rumah yang mereka tinggali. Oh, canggih sekali. Kalau zaman sekarang mah udah lebih canggih lagi ya. Artinya yang di gunung itu diambil kemudian diapakan tuh ya, dipotong, dibentuk kayak apa itu. Nanti diasah atau di apa. Ya akhirnya ditempel di sini-sini di rumah-rumah kan ya. Ya. Sekarang modelnya industri ya, beda ya. Kalau zaman dulu memang masing-masing mereka itu. Ya. Wa qusuran wa abniyah azimah, wa abniyatan azimah. Mereka bikin istana, mereka bikin bangunan-bangunan besar. Nah, kalau orang Tsamud ini antara Syam dan Hijaz. Kalau tadi kaum Ad itu antara ini di Yaman, antara Hadramaut dan Uman, baina Uman wa Hadramaut. Kalau nggak salah di Ahqaf. Iya, wa masakinuhum al-Ahqaf biladur Rammal baina Uman wa Hadramaut. Jadi orang-orang ini orang Arab semua. Artinya secara posisi kan dekat dengan orang Mekah. Orang Mekah posisinya nggak jauh. Dari sisi silsilah juga tidak jauh. Karena nanti kan keturunannya nyambung sampai ke Nuh alaihissalam. Kan orang Mekah kan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan keturunan juga Nabi Nuh alaihissalam. Jadi nyambung semuanya. Oke. Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Kemudian wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'aun ay hakim wa hakima Misra fi ahdi Musa alaihissalam. Nah, ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada pemimpin yang sangat zalim, yang sangat otoriter. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun ini gelar ya, bukan nama orangnya. Ini nama gelar. Kalau di bahasa waktu kita belajar perbandingan agama dulu, Farao ya. Farao kan? Hah? Farao kan? Farao. Saya nggak tahu bacanya gimana. Tapi kalau di Al-Quran dibahasakan dengan Fir'aun. Kalau jamaknya Fara'inah. Fara'inah. Jadi Fir'aun. Fara'inatul asr. Fir'aun zaman sekarang gitu. Ya. Jadi ini pemimpin Mesir, Raja Mesir di masa Nabi Musa alaihissalam. Ini juga sama. Sahibul mabani al-azimah. Memiliki bangunan yang megah. Wa minha al-ahram allati banaha al-fara'inah. Nah, ini ada fara'inah. Litakuna kuburan lahum. Mereka bikin apa? Piramid gitu ya. Piramid itu kecil apa besar? Oh, besar. Antum lihat gambarnya aja kecil itu. Itu nyusun batunya itu. Nah, repot itu. Antum bisa bayangkan batu dari gunung, kemudian dibawa ke situ, dibentuk dengan segitiga itu, piramid ya. Itu apa? Limas apa namanya? Kok limas sih? Hah?
Piramid ya. Bener piramid ya bahasanya ya. Piramid itu. Itu bawa batunya gimana? Transportasinya tuh bagaimana? Iya. Ini karena orangnya gede-gede ya. Terus mungkin dengan kayu taruh sini, kemudian digeluduk. Itu berapa hari? Berapa bulan itu? Masya Allah. Tapi yang bangun bukan Fir'aun. Yang bangun ya tenaga-tenaga itu. Ya, jadi para insinyurnya itu. Di mana bangunan-bangunan ini dipakai untuk apa? Kuburan. Jadi kuburan siapa? Ya kuburan Fir'aun. Nah, peninggalan-peninggalannya ditaruh di situ semua. Ya, wa fir'auna dzil autad. Jadi autad ini bisa diartikan bangunan-bangunan yang megah. Kemudian bisa diartikan autad itu adalah ay al-junud wal asakir wal jumu wal juyush allati tashuddu mulkahu. Bisa juga diartikan autad itu adalah pasukan atau tentara. Jadi dia punya tentara, punya pasukan yang begitu kuat sehingga seperti watat. Watat itu apa? Pasak bumi. Pasak gitu ya. Jadi saking kuatnya sampai pasukannya disebut al-autad. Kalau kita nggak tahu pasukannya apa namanya. Hah? Denjaka? Denjaka. Ini berarti dari Sunda dong, Denjaka. Denjaka. Atau pasukan khusus ya. Pasukan katak. Kalau di Amerika apa namanya? Navisial itu ya. Angkatan laut ya. Itu kenal dengan pasukan yang terkuat itu. Katanya sih di dunia, katanya. Pasukan katak ya. Pasukan katak. Ya. Jadi wa fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun yang memiliki bangunan yang megah, atau diartikan Fir'aun yang memiliki pasukan yang sangat-sangat kuat yang menjaga kekuasaannya, yang mengokohkan kekuasaannya. Nah, karena ini orang-orang kuat semuanya, maka Allah katakan sifat mereka apa? Alladzina taghaw fil bilad. Jadi yang orang-orang ini tadi mulai dari kaum Ad, kemudian kaum Thamud, kemudian Fir'aun, tajawazu fi biladim al-hadda fi dzulmi wal jur. Jadi mereka ini ya zalim, melampaui batas, lalim, mengzalimi orang-orang yang lemah. Ini perbuatan mereka. Fa'aktsaru fihal fasad wa aktsaru al-fasada fiha bil kufri wal ma'asi wa dzulmil ibadi. Ya. Sudah melampaui batas dan banyak kerusakan yang mereka buat di wilayah-wilayah mereka, di wilayah kekuasaan mereka. Intinya penuh dengan kezaliman. Kita bisa lihat bagaimana Fir'aun dulu memerintahkan pasukannya untuk menghabisi bayi-bayi yang lahir, bayi laki-laki ya, bayi laki-laki yang lahir. Antum bisa bayangkan, lahir eksekusi, lahir eksekusi. Zalim apa tidak? Gara-gara dia mimpi kalau ada orang yang berbuat makar kepadanya, menggulingkan kekuasaannya. Dan itu dari orang Yahudi. Iya. Kan Nabi Musa keturunan Yahudi kan? Iya enggak? Keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Bener enggak? Ya. Jadi orang Bani Israel yang lahir anak laki-laki dihabisin. Bukan dari Koptik ya, bukan dari Kipti. Yang dari Bani Israel. Karena Bani Israel pernah tinggal di Mesir. Kan Nabi Yusuf, ya kan? Baik. Jadi fa'aktsaru fihal fasad. Jadi mereka melakukan banyak kerusakan di muka bumi. Maka kemudian apa yang Allah
lakukan, fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Fa anzalallahu ta'ala ala tilka tawaif naw'an min al-'adzab syadid musyabbihan ma'aqahu bihim bisauti al-mu'lim alladhi yusta'mal fi tatbiqil uqubat. Jadi Allah curahkan kepada mereka sauta azab. Saut itu sebenarnya kalau orang Jawa itu pecut bilangnya. Cemeti. Jadi kalau ada ya cambuk. Kalau ada orang bersalah kayak di Aceh itu kan, misalnya pacaran itu cambuk berapa kali. Jadi ngumpet sepi-sepi berdua tangkap berapa kali. Sahih ya Qasim? Sahih ya Qasim? Oh. Iya. Jadi Allah timpakan kepada mereka sauto azab. Cemeti azab. Jadi ditamsilkan, diilustrasikan seolah-olah seperti cemeti. Intinya Allah lingkupkan azab kepada mereka. Azab yang sangat-sangat menyakitkan kepada mereka. Ya, nanti azabnya di surat Al-Haqqah ya. Akan dibahas di surat Al-Haqqah. Kaum Ad diapakan, kaum Tsamud diapakan, Fir'aun diapakan ya. Jadi fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu labil mirsad. Itu maha mengawasi. Artinya tidak ada manusia di alam semesta ini yang kemudian ketika mereka berbuat zalim tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Ingat, Allah maha melihat, Allah maha mengawasi. Itu seperti surat yang kemarin Al-Balad kemarin kita bahas ya. Ayahsabu allam yarahu ahad, ya kan? Apakah dia mengira manusia-manusia itu tidak ada yang melihat dia? Nah, di sini Allah tegaskan, inna rabbaka labil mirsad. Allah maha mengawasi. Dipikir ketika mereka berbuat zalim, terus nggak ada yang ngawasi. Gitu ya. Walaupun dalam sepi, walaupun dalam gelap, Allah maha tahu. Nah, yang dilakukan oleh kaum Ad, kaum Tsamud, oleh Fir'aun, Allah juga maha tahu. Maka ditimpakan kepada mereka azab, yang azab itu sangat-sangat pedih, digambarkan seperti cemeti ya. Artinya sesuatu yang menyakitkan, azab yang sangat keras ya. Cemeti itu keras kalau antum disabet itu kan sakit itu. Nah, ini azab mu'lim digambarkan dengan sauto azab, dengan cemeti siksa, siksaan yang seperti cemeti. Jadi hukuman yang berupa seperti cemeti. Inna rabbaka labil mirsad fasabba alaihim rabbuka sauta azab inna rabbaka labil mirsad. Ya, ini sebagai pelajaran orang-orang kafir Quraisy bahwasanya ketika mereka menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka tidak hanya menentang ya, kemudian berbuat zalim, karena orang Mekah kan terkenal, orang kafir Mekah ya, terkenal dengan kezalimannya. Orang beragama dengan baik dimusuhi. Seperti siapa? Bilal bin Rabah. Ya karena perbudakan itu. Semau-mau mereka. Gak cocok sama majikannya, ya sudah. Bagaimana supaya cocok sama majikan? Bagaimana mereka keluar dari Islam? Disiksa dengan siksaan yang begitu pedih. Bilal ditaruh di mana? Di padang pasir gitu ya. Di padang yang luas gitu, yang berpasir, di batu, panas Antum bisa bayangkan itu. Tapi Bilal mengatakan ahad, ahad, ahad. Artinya bisa kuat ya. Itu Masya Allah itu. Kalau kita wallahu alam
Sakoyah itu. Ya naudzubillah ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Khawatirnya kita nggak kuat. Kalau Bilal ini sangat-sangat kuat. Imannya seperti gunung yang kokoh itu. Yaitu diantara yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Bagaimana dengan Sumayyah? Sumayyah itu wanita pertama yang syahid. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada dia? Ditusuk dari bawah sampai ke atas sini. Bayangin, itu manusia apa manusia gitu. Sudah lebih kejam dari binatang. Semuanya udah melampaui batas betul. Belum nanti yang lain-lain. Jadi kezaliman itu mereka lakukan. Belum nanti anak yatim yang ditelantarkan. Intinya orang kafir Quraisy itu terkenal dengan sifat-sifat seperti itu. Nanti di surat Al-Qalam, itu ada tuh. Hallafim mahin, hammazin masya'in, binamim manna'in lil khairi mu'tadin, utullim ba'da dzalika an kana dza malin wa bani. Itu nanti lebih rinci bagaimana jahatnya mereka. Nah, ini nanti di ayat berikutnya dijelaskan. Inna rabbaka labil mirsad. Allah Maha mengawasi perbuatan mereka. Tidak hanya kaum Ad, Tsamud, Fir'aun. Ini contoh yang dekat, contoh yang jauh. Karena Mekah itu dengan kaum Ad, dengan kaum Tsamud dekat. Kalau ke Mesir itu ke Afrika, agak jauh ya, Fir'aun. Artinya contoh yang dekat, contoh yang jauh sudah ditunjukkan. Apalagi mereka orang kafir Quraisy yang melakukan kezaliman. Allah juga maha tahu, maha mengawasi. Ya, ini satu tema. Sebelumnya 1-5 juga satu tema. Berikutnya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, ini ciri manusia yang tidak siap untuk diuji. Ini gambarannya ya. Ciri manusia yang tidak siap diuji. Nanti kita bahas di pekan depan ya. Sekilas ayat ini, fa'amal insan, ayat berapa ini? 15 ya. Jadi adapun manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimuliakan, diberi nikmat, wa na'amahu. Kemudian dia mengatakan Rabbi akraman. Allah memuliakanku. Dimuliakan itu artinya diluaskan, rezekinya diluaskan, anak banyak, uang banyak, punya jabatan. Ini tanda nih, Allah cinta sama saya. Allah ridho dengan saya. Dijadikan ukuran. Tapi giliran wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Giliran diambil satu ini, Allah enggak ridho sama saya. Allah tidak memuliakan saya. Allah tidak cinta sama saya. Jadi materi dijadikan ukuran. Tanda cinta Allah, rezeki diluaskan. Tanda cinta Allah nggak cinta, rezeki diambil. Apakah begitu? Ya nggak bisa. Karena orang kafir Quraisy begitu Ketika nanti di salah satu surat dikatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin innalil muttaqin inda rabbihim jannatin afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Itu kan disampaikan orang bertakwa itu ya dapat jannah. Ya betul dong,
Bagaimana kami jadikan orang muslim seperti mujrim. Karena orang kafir Quraisy itu mengatakan gini ya, ketika nanti disampaikan ya, ada surga dan neraka. Kata mereka itu apa? Loh, kalau ada surga, kami yang pertama dong. Kalau memang ada, mereka kan nggak percaya surga neraka kan? Kalau memang ada, wahai Muhammad, wahai sahabat Muhammad, maka kami yang pertama masuk. Kenapa? Loh, cirinya sudah dari awal di dunia aja dapat fasilitas yang banyak itu kok. Dapat kebahagiaan itu. Berarti kalau bahagia di sini, itu sebuah tanda alamat saya juga bahagia di sana. Lah kalian bagaimana? Apalagi pengikut Nabi itu kebanyakan miskin apa kaya? Banyak yang miskin. Itu kan Abu Sufyan ketika ketemu dengan Kaisar Persia ditanya. Awalnya kan nanya, Abu Sufyan, katanya di kaummu ada yang mengaku sebagai nabi. Ya, betul. Apa cirinya? Apa cirinya? Sampaikan itu ajaran Islam itu. Tidak boleh berbuat syirik, kemudian berbuat baik kepada anak yatim, menyambung silaturahim. Pokoknya baik semuanya. Terus Kaisar nanya, pengikutnya siapa? Ditanya itu, pengikut Nabi yang baru itu siapa? Dijawab Abu Sufyan, ya kebanyakan orang fakir, orang miskin. Apa jawab Kaisar itu? Jawab Kaisar itu Nabi. Kenapa? Karena kebanyakan Nabi itu pengikutnya orang miskin, orang kecil. Ya, bukan berarti nggak ada orang besar, mayoritas orang kecil. Fuqara, masakin, aradhil. Kalau di bahasa Al-Quran itu aradhiluna. Jadi orang-orang rendahan. Kalau bahasa orang partai, wong cilik. Nah, wong cilik laris kalau lagi nanti pemilu nanti laris wong cilik nanti. Ditinggi-tinggikan itu. Didatengin itu. Benar enggak? Dibagi-bagi. Kalau pemilu udah selesai, ditinggal. Jadi wong cilik itu kalau pemilu dihormati, dimuliakan. Giliran nanti sudah selesai pemilu, dilupakan. Jadi ketika lagi kampanye, kasih nomor banyak tuh. Kalau ada masalah banjir, telepon ini. Kalau ada kebakaran, telepon ini. Kalau ada kurang makanan, telepon ini. Giliran sudah selesai, semuanya ditelepon nggak bisa. Kenapa? Teleponnya udah ganti semua. Sudah nggak bisa dihubungin lagi. Ya itulah. Jadi kalau di zaman Nabi betul-betul dimuliakan walaupun itu orang miskin. Tapi kalau sekarang orang miskin jadi bulan-bulanan. Jadi mainan orang-orang besar. Jadi mainan orang besar ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ikhwati fillah, namanya kaya miskin itu bukan tanda cinta Allah. Tanda cinta Allah itu ketika kaya dia rajin berbagi. Intinya taat. Ketika miskin juga taat. Miskin sabar, ridho, nerima, qanaah ya. Merasa cukup, tidak minta-minta, itu top. Jadi kaya miskin itu bukan ukuran. Kalau kaya bagaimana? Apakah taat? Nah, sering kita contohkan kan. Seringkali orang kalau diberi sesuatu fasilitas sukanya lalai. Kalau nggak dikasih fasilitas, waspada terus kan. Ya enggak? Imannya terjaga, tiap hari zikir, tiap hari sholat, pokoknya sabar gitu.
Giliran harta sudah diberikan, suka orang lupa. Maka sekali lagi, cinta Allah adalah ketika orang itu bisa taat apapun kondisinya. Ketika orang miskin naik jadi orang kaya, apakah dengan kekayaannya dia kemudian berbuat baik? Ketika orang kaya jatuh miskin, apakah kemudian dia tetap taat kepada Allah? Jadi kalau tidak berubah, tetap taat, nah itu bagus. Jadi akromani ketika kaya, akromani ketika miskin. Dengan apa? Dengan ketaatan. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita sambung di pekan berikutnya. Kita tutup pertemuan kita dengan kebetulan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.